Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu adaptasi anime yang akan tayang pada tahun ini, yaitu Matoseihe no Slave. Seperti yang sudah saya post di forum komunitas, kali ini kita akan bahas cerita dari anime tersebut. Informasi mengenai anime ini diberikan pada acara Jam Festa yang lalu dan merilis trailer atau PV satunya. Matoseihe no Slave atau Chain Soldier adalah manga yang ditulis oleh Takahiro, kreator dari seri Akame ga Kill juga, dan diilustrasikan oleh Yohei Takamura. Manga ini adalah manga shonen yang terbit di Jump Plus Shueisha, bergenre action ecchi. Manga ini jadi salah satu manga favorit yang banyak dibaca para pecinta shonen. Cerita dari manga ini berlatar pada tahun 2020, di mana saat itu kesetaraan gender sudah tidak ada, dikarenakan kemunculan suatu gerbang misterius menuju dunia lain, yaitu Mato dan buah persik yang bisa memberikan kekuatan pada perempuan yang memakannya. Konsepnya mirip kayak buah iblis di One Piece, tapi cuma perempuan doang yang bisa memakannya. Dan oleh karena itu superior perempuan di sini lebih tinggi dibanding laki-laki. Karakter utama di manga ini adalah seorang laki-laki kelas 3 SMA bernama Yuki Wakura. Dia ini memiliki keterampilan yang bagus dalam hal bersih-bersih dan beres-beres. Pokoknya dia jago pekerjaan rumah. Oleh karena itu dia sering dijadikan babu di kelasnya. Sewaktu dia memikirkan pekerjaan yang baik untuknya setelah lulus sekolah, tiba-tiba tanpa disengaja dia masuk ke dunia Mato dan terjebak di dalamnya. Di dunia Mato ini terdapat sebuah makhluk yang menghuninya, yaitu sekumpulan monster bernama Yomotsusuki atau biasa disebut Suki. Untuk mengalahkan mereka dibentuklah pasukan anti iblis, sebuah unit khusus yang terdiri dari perempuan yang menerima kekuatan dari buah persik, dan juga buah persik itu tumbuh di sana. Kasus seperti orang yang tiba-tiba terkirim masuk ke dalamnya ataupun para Suki yang mengamuk di dunia nyata itu disebut bencana Mato, dan pasukan khusus inilah yang akan mengatasinya. Yuki pun kemudian diselamatkan oleh Kyoka Uzen dan menghabisi Suki yang mengejarnya. Tapi kemudian mereka justru terpojok dan terkepung oleh gerombolan Suki yang datang. Kyoka sebenarnya bisa melarikan diri sendirian, namun dia menyelamatkan Yuki juga dengan menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu Yuki harus mau jadi budaknya. Kekuatan yang diterima oleh Kyoka adalah kekuatan untuk mengeluarkan potensi kekuatan makhluk hidup yang dia jadikan budak. Dan jika Yuki kuat, maka mereka bisa kabur dari sana atau bahkan menghabisi para Sukinya. Kyoka pun memberikan tawaran untuk menjadikan budaknya pada Yuki dengan mengulurkan tangannya untuk dijilat. Yuki pun menerima tawaran tersebut dan menjilat tangannya Kyoka, dan kemudian dia berubah menjadi sebuah monster. Mereka kemudian bekerja sama dan akhirnya berhasil menghabisi para Suki. Dan setelah pertempuran berakhir, Yuki kembali jadi manusia lagi. Kyoka memuji kekuatan Yuki dan menawarinya untuk tetap jadi budaknya. Namun tiba-tiba Kyoka mencium Yuki sebagai hadiah dari kekuatannya. Jadi Kyoka sebagai majikannya harus memberikan hadiah pada si budak yang bergantung dari keinginan si budaknya. Dan di sini keinginan dari Yuki adalah melakukan hal-hal mesum. Oleh karena itu Kyoka memberikan ciuman kepadanya. Karena biasanya yang dijadikan budak oleh Kyoka adalah monster, dia cukup memberikan daging saja. Namun kali ini berbeda. Oleh karena itu Kyoka malu-malu dan sebenarnya menolak melakukannya. Meskipun dia menolak, tapi tubuhnya akan bergerak sendiri. Bumbu fanservice inilah yang menjadikan manga Matoseihe banyak peminatnya dan ditunggu-tunggu adaptasi animenya. Karena fanservice-nya sangat-sangat banyak di dalamnya dan sangat mantap sekali. Tapi bukan berarti manga ini cuma jual fanservice doang. Cerita dan konflik di dalamnya juga menarik, terlebih art manganya juga bagus. Selanjutnya Kyoka meminta pada Yuki untuk bekerja dengannya sebagai budak dan membantunya untuk mencapai tujuannya dan mengakhiri konflik di Mato. Yuki juga pun telah memutuskan jika dia akan bekerja dengan Kyoka dan menjadi pahlawan serta mencari tahu soal kakaknya yang menghilang. Karena sekitar 5 tahun lalu kakaknya menghilang akibat bencana Mato, dan sekarang dimulailah kehidupan Yuki di Mato bersama Kyoka yang seorang kapten unit 7 pasukan anti iblis yang di dalamnya juga banyak sekali anggota-anggotanya. Karena Kyoka adalah kapten unit 7, maka pastinya akan ada kapten unit lainnya, dimana di Mato ini ada 10 unit pasukan khusus. Kita akan melihat bagaimana Yuki membantu Kyoka untuk mencapai tujuannya. Ya kurang lebih seperti itulah untuk cerita manga atau anime Matoseihe no Slave. Saya bisa katakan jika ceritanya bagus dan pasti banyak yang suka,
karena cukup bisa membuat kita tegang ketika mengikutinya. Dilihat dari PV1 adaptasi animenya cukup bagus, desain karakter dan visualnya oke lah. Animenya ini digarap oleh studio 7ART, tapi mungkin yang akan banyak dijadikan perbincangan adalah CGI-nya. Ya, anime ini juga tak bisa terlepas dari penggunaan CGI, tapi menurut saya sudah cukup oke lah buat CGI-nya ini. Semoga saja bisa lebih bagus lagi nanti ketika pas tayang, atau bisa tetap konsisten udah mantap. Namun gak perlu ditanyakan lagi ya buat adegan atau scene fanservice-nya, ini sangat jos gandos, mantep banget lah pokoknya. Kemungkinan masih akan ada PV lagi dan diungkap kapan tanggal tayangnya. Anime ini pastinya akan saya tonton dan bahas nantinya, apalagi ada salah satu voice actor favorit saya yang mengisi suara karakter di sini, yaitu Mbak Akari Kito yang mengisi suara Kyoka Uzen. Mantap ya kan? Oke, mungkin itu saja buat pembahasan cerita dari anime Mato Seihei no Slave. Animenya ini akan tayang pada tahun ini, tapi belum diberitahu kapan tanggal tayangnya. Semoga saja nggak akhir tahun atau pada fall 2023. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.